Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud menyimpan hikmah yang luar biasa, bahwa wali-wali Allah tidak selamanya ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harus diingat pula bahwa akibat atau akhir segala sesuatu berupa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat pasti diraih oleh wali-walinya. Apabila ada yang mengatakan, mengapa Allah membiarkan wali-walinya kalah di hadapan musuh dan tidak menolong? Maka jawabannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan kemiskinan, musibah, penyakit, dan kekalahan sebagai fitnah untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bersabar dan siapa di antara mereka yang berkeluh kesah. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan harta, kebahagiaan, kesehatan, dan kemenangan, agar diketahui siapa di antara mereka yang benar-benar bersyukur atau kufur nikmat. Hikmah di balik kekalahan kaum muslimin di perang Uhud sangat banyak, dan cukup sebagai hikmah yang paling besar adalah tercapainya derajat kemuliaan mati syahid. Seandainya para sahabat tidak mengalami kekalahan, maka tidak akan banyak yang mati syahid, atau bahkan tidak ada yang memperoleh kemuliaan mati syahid. Di samping itu, seandainya tidak mengalami kekalahan, maka kemungkinan manusia bangga, ujub, sombong, dan lupa kepada Robnya. Maka dengan kekalahan, seseorang akan tawadu, tawakal, dan meminta pertolongan kepada Allah dan tidak bergantung dan mengandalkan kekuatan sendiri. Benar bahwa kekalahan para sahabat pada perang Uhud disebabkan oleh kesalahan yang mereka lakukan. Akan tetapi, kita harus beriman pada takdir yang baik dan buruk, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki dan menetapkan demikian, supaya menjadi sebab kekalahan mereka untuk mengambil pelajaran dan hikmah yang banyak di balik itu. Atas dasar ini maka menyesali dosa dan kesalahan karena kecerobohan seseorang hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam syariat sebagai kesempurnaan taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita tidak boleh menyesali takdir Allah atau menyesali sesuatu yang telah luput, karena ia merupakan pintu setan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Sufyan radhiyallahu an ketika itu menjadi pemimpin pasukan kufur, meyakini kemenangan bagi kaum Quraisy, maka dia menaiki sebuah bukit seraya memanggil kaum muslimin dengan sekeras-keras suaranya. "Apakah di antara kalian ada Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar?" Hal ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ketiga orang ini di antara para sahabat dan di mata musuh, bahwa menurut mereka, ketiga orang inilah tulang punggung utama dan penentu ketinggian kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Menurut mereka, apabila ketiganya telah terbunuh, maka tidak ada lagi kekuatan bagi Islam, dan akan mudah bagi mereka untuk meruntuhkan Islam dan kaum muslimin. Para sahabat diam tidak menjawabnya hingga dia semakin ujub dan takabur, dan mempersembahkan rasa syukurnya kepada patung berhala Tuhan sesembahannya dengan mengatakan, "Agungkan patung Hubal." Maka para sahabat menjawabnya bahwa orang-orang yang kamu sebutkan itu ketiganya masih hidup belum terbunuh dalam peperangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong kami, sedang kalian tidak memiliki penolong. Abu Sufyan berseru lagi, "Kalau begitu,
hari untuk menentukan kemenangan yang sesungguhnya, maka kita akan kembali bertemu di medan perang pada tahun depan di Badar. Abu Sufyan radhiyallahu an mengatakan demikian karena masing-masing dari kedua belah pihak telah meraih sekali kemenangan, yaitu kaum muslimin di perang Badar sedang kaum kafir menang di perang Uhud. Maka untuk perang penentuan sebagai final untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang kuat dan menang di antara keduanya, maka dia mengajak dan menjanjikan untuk mengulangi peperangan. Maka para sahabat menjawab dan menyambut ajakan ini dengan mengatakan, "Ya, kita berjanji akan bertemu di Badar pada tahun depan." Dalam kesempatan ini, orang-orang kafir melampiaskan amarah dan kedengkian mereka terhadap kaum muslimin dengan menyobek dan memotong-motong jasad para syuhada perang Uhud. Hindun binti Utbah sebelum masuk Islam menyobek perut Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengambil jantungnya lalu memakannya. Karena dia tidak dapat menelannya, maka dimuntahkannya. Hindun juga memotong telinga dan hidungnya. Ini menunjukkan betapa jeleknya perangai orang-orang kafir dan betapa besar kedengkian yang mereka pendam di hati mereka. Setelah orang-orang kafir merasa puas dengan kemenangan itu, mereka pulang ke Mekah. Akan tetapi, mereka berhenti di tengah jalan dan bermaksud untuk kembali menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Karena mereka merasa belum meraih kemenangan secara penuh sebab mereka belum membunuh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mencari jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib dan mendapatinya dalam keadaan tersayat-sayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengafaninya dan menyolatinya. Para sahabat dalam keadaan sakit, luka-luka, menderita kekalahan dan lemas, mereka mengurusi 70 jenazah para syuhada. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terasa berat bagi kami jika menggali setiap jenazah masing-masing satu galian kubur." Sebahagian sahabat ingin membawa jenazah kerabat mereka untuk dimakamkan di Madinah. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar memakamkan jenazah di tempat mereka mati syahid. Di perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya dan memenggal kepala-kepala orang-orang musyrikin Quraisy. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada pasukan muslimin dengan mengutus para malaikat untuk memenangkan pertempuran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, "Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya." Quran Surat Ali Imran ayat 123. Juga dalam firman-Nya yang artinya, "Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Juga dalam Surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka." Ada juga beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Khalifah Ar-Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang berbunyi, ketika seorang muslim ketika itu, yaitu saat terjadi perang Badar, sedang mengejar seorang musyrikin di depannya.
Tiba-tiba ia mendengar pukulan cambuk di atasnya dan suara penunggang kuda yang mengatakan, "Maju wahai Haizum." Lalu Muslim tersebut melihat kepada orang musyrik yang ada di depannya, lalu tersungkur jatuh dengan terlentang. Kemudian sang Muslim ini melihatnya, ternyata ia, yakni si musyrik tersebut, telah terpotong hidungnya dan robek-robek wajahnya seperti bekas cambukan. Lalu datang seorang Ansar dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab, "Itu termasuk bantuan dari langit ketiga." Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan Imam Ahmad dalam Al-Musnadnya membawakan satu riwayat yang panjang tentang kisah ini. Ada keterangan bahwa seorang Ansar yang agak pendek datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam keadaan tertawan. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, orang ini tidak menawan saya. Yang menawan saya adalah seorang yang sangat tampan wajahnya, menunggangi seekor kuda yang sangat elok, tidak pernah ada pada kaummu." Lalu orang Ansar ini berkata, "Sayalah yang telah menawannya, wahai Rasulullah." Lalu baginda Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Diam, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia." Keikutsertaan para malaikat dalam perang Badar disampaikan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari seperti sabda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Bagaimana kalian menganggap ahli Badar, yaitu orang yang ikut perang Badar?" Rasulullah SAW menjawab, "Termasuk kaum muslimin terbaik," atau ucapan seperti itu. Jibril mengatakan kembali, "Demikian pula malaikat yang menyaksikan perang Badar." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bantuan kepada kaum muslimin dalam perang Badar dengan mengirimkan para malaikat membantu kemenangan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.